di daerah Parahyangan, Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Galuga yang ditemani oleh seorang ratu. Ia seorang raja yang gagah perkasa. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi terkenal akan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Apakah ini sebuah karma bagiku? Asik, lipstick nih mas. Ada apa baginda? Maksudku, kita harus segera menikahkan putri kita, Dayang Sumbi. Sebaiknya kita tanyakan langsung kepada Dayang Sumbi, wahai suamiku. Dayang Sumbi segera menghampiri raja dan ratu. Ada apa, Ayahanda? Kau harus Woi, ini lagu video anjing. Ampun, Ayahanda. Hamba Lagu video anjing. rumah tangga. Sumbi, hanya ada dua pilihan bagimu. Mau menikah atau kau kuasingkan di tepi hutan. Apa? Dan jangan pernah kembali lagi ke istana kecuali aku sendiri yang memerintahmu. Baiklah, aku akan memilih tinggal di tepi hutan. Backsound kamu deh, Be. Iya. Suatu pagi, Dayang Sumbi melakukan kebiasaan yang namun, secara tidak sengaja ia seringkali menjatuhkan pitalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, pitalan benang itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orangnya, apabila ia membawakan pitalan benang itu kepadaku, kalau ia seorang laki-laki, akan kujadikan ia suamiku. Apabila ia seorang perempuan, akan kujadikan ia saudariku. Beberapa saat setelah kata-kata tersebut dilontarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing sakti bernama Tuna. Bagaimana bisa mereka yang membawakan pitalan benangku? Itu pasti bangga. Artinya, suka tidak suka, aku harus menjalankan janjiku untuk menjadikan anjing ini sebagai suamiku. Untuk menepati perkataannya, akhirnya Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam hubungan rumah tangga. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Tumang dan saudari Dayang Sumbi dengan mas kawin tinggal di Pitsalo dan uang tunai sebesar 20.000 rupiah dibayar tunai. Saat pernikahan kawinnya saudara Dayang Sumbi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Para saksi. Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan hati. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sang Kuryang. Dalam perjalanan perkembangan pertumbuhan Sang Kuryang, Sang Kuryang selalu ditemani oleh Tumang, yang selama ini ia ketahui hanyalah seekor anjing biasa yang setia menemaninya. Anjing, Dalam perjalanan waktu yang senantiasa bergulir, Sang Kuryang tumbuh menjadi tampan. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Sang Kuryang, saat ini ibu sangat ingin memakan daging hati menjangan. Sekarang pergilah ke hutan dan ajaklah Tumang bersama dirimu. Tumang, marilah ikut bersamaku. Setibanya Sang Kuryang di tengah hutan. Di mana aku bisa memperhati menjangan yang besar? Aku tidak akan pulang sebelum membawakannya ke rumah. Jika aku tidak membawakan hasil, maka dengan sangat terpaksa akan kuhujankan anak panah ini ke tubuh Tumang sebagai hewan ganti dari hewan buruanku yang tak kunjung kudapatkan. Lalu Sang Kuryang mengarahkan busurnya ke arah si Tumang. Tumang, lihat itu! Dan benar saja, ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah Sang Kuryang dan tak lama kemudian Tumang sekarat dan akhirnya mati. Begitu Sang Kuryang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging hati Tumang kepada ibunya. Ibu, ini adalah daging menjangan besar hasil buruanku.
Terima kasih banyak sekali anakku. Kau sangat piawai dalam berburu menjangan. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Di mana ya si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Sang Kuryang, kau tahu di mana si Tumang? Sudah mati. Maafkan aku ibu, Tumang telah mati di tanganku. Daging ibu makan bukanlah daging menjangan, melainkan itu milik si Tumang. Apa kau bilang? Jadi daging yang kau suguhkan pada ibumu adalah daging si Tumang? Dasar anak tak tahu diri, pergi kamu dari rumah ini. Dayang Sumbi begitu marah mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai amarah yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan sebilah kayu. Sang Kuryang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Maafkanlah aku ibu, aku akan pergi dari sini. Alay. Beberapa tahun berlalu. Sang Kuryang yang telah mengembara ke seluruh negeri memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang sangat heran melihat banyak perubahan yang terjadi pada kampungnya. Kemudian, ia bertemu kembali dengan ibunya. Keduanya tidak saling mengenal. Iya, Pajar menjoy. Menjoy boleh. Hai Nona Manis, kau sangat cantik sekali. Aku suka melamarmu. Berapa kau bersedia untuk jadi istriku? Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu. Sang Kuryang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun menuruti kemauannya. Dayang Sumbi terkejut melihat kepala Sang Kuryang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Anak muda, mengapa kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apa itu? Bekas luka di kepalaku ini dulu aku pernah dipukul ibuku karena aku telah membunuh anjing sayanganku. Ya Tuhan, ternyata engkau adalah anakku Sang Kuryang. Dayang Sumbi semakin bertambah bimbang. Aku tak mungkin menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahanku. Sang Kuryang, aku ingin mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa engkau adalah putraku. Kau adalah anakku. Aku yang memukul kepalamu hingga berbekas seperti itu. Kau bohong, kau hanya tidak mencintaiku. Makanya kau melarang cerita yang tidak masuk akal supaya pernikahan kita gagal. Yang aku katakan adalah kebenaran. Aku adalah ibumu, nak. Setelah panjang lebar Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya, putranya serta anjing yang bernama Tumang. Namun, Sang Kuryang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Wahai Sang Kuryang, apa kau tetap bersikeras untuk mempersuntingku? Tentu,